Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to video pembelajaran sistem telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Melia Putri Febriani dari Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 1513619057. Simak yuk video pembelajarannya supaya dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi di sini kita akan membahas satu bab tentang komunikasi dan telekomunikasi. Untuk yang pertama di sini ada komunikasi. Nah, komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu komunis atau sama. Komunikasi berarti kita saling berusaha mengadakan suatu kesamaan dengan orang lain. Ini berarti bahwa kita sedang berusaha memberikan informasi atau pendapat kepada orang lain. Begitupun dengan orang lain berusaha pula untuk mengerti isi informasi yang diterimanya. Agar dapat berlangsungnya kehidupan asrasi dalam kelompok tadi, maka di antara anggota kelompok diperlukan saling bertukar informasi sesamanya. Saling bertukar informasi atau berita yang berjalan lancar dan terus-menerus seperti demikian sering disebut dengan komunikasi. Ini dia penjabaran dari contoh-contoh konkret mengenai terjadinya komunikasi. Komunikasi dapat berlangsung bila sekurang-kurangnya terdapat 4 komponen yang disebutkan di atas. Komunikasi terbagi menjadi 3, ada komunikasi algobrika, komunikasi grafika, dan komunikasi elektronika. Oke, untuk pembahasan kedua ada telekomunikasi, di mana telekomunikasi terdiri dari 2 suku kata yaitu tele sama dengan jarak dan komunikasi sama dengan kegiatan untuk menyampaikan berita atau informasi. Jadi telekomunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya penyampaian berita dari satu tempat ke tempat lainnya yang menggunakan alat media atau elektronik. Berikutnya ada pengertian dari telekomunikasi. Berikut penjabaran tentang telekomunikasi pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Selanjutnya ada telekomunikasi untuk umum, di mana telekomunikasi untuk umum adalah suatu sistem telekomunikasi yang kantor-kantornya dan stasiun-stasiunnya terbuka untuk memberi pelayanan kepada umum dan diwajibkan menerima pengunjukan berita-berita telekomunikasi untuk diteruskan. Dan di atas disebutkan telekomunikasi bukan untuk umum beserta dengan pengertiannya. Ini ada penjabaran tentang telekomunikasi untuk umum berdasarkan undang-undang. Dan di sini ada contoh pihak yang diberi izin untuk menyelenggarakan telekomunikasi. Dan selanjutnya ada penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 ditegaskan bahwa PT Telkom diberi wewenang sebagai satu-satunya BUMN untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum di Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan peraturan pemerintah itu, PT Telkom berkewajiban untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan di sini ada penjelasan lanjutan tentang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Ya, ada penjelasan tentang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Pada pasal sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwasannya pembatasan penyelenggaraan telekomunikasi untuk hubungan dalam dan luar negeri seperti itu tidak berlaku lagi, karena undang-undang ini membebaskan setiap badan hukum dapat menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi untuk keperluan dalam dan luar negeri. Dengan demikian, telekomunikasi kini dapat menyediakan jasa dan jaringan telekomunikasi untuk keperluan hubungan dalam dan luar negeri. Demikian pula badan-badan hukum lainnya yang berminat dan mendapat izin usaha dari pemerintahan. Dan di sini ada dampak bermitra dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Sejak Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1947, ternyata kemitraan melalui KSO mulai dipermasalahkan. Implementasi KSO dianggap tidak memberi dampak positif, bahkan dianggap cenderung merugikan pihak Telkom. Tujuan awal berlakunya kemitraan dengan pola KSO ternyata tidak tercapai. Berikut beberapa kekecewaan yang dialami oleh KSO. Akibat permasalahan yang diinsankan merugikan tersebut, maka meledak unjuk rasa karyawan yang
usulan yang diajukan. Dan ada beberapa keuntungan yang didapat. Dan di sini ada beberapa keputusan yang diambil pada tahun 2002 oleh KSO. Terima kasih teman-teman